NIM saya 2010-1777. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI ingin menjelaskan perkembangan ilmu dalam sejarah filsafat ilmu. Di kalangan para ahli sejarah banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan term sejarah. Yang dimaksud term sejarah itu term ketentuan sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa-peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa lalu, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi, maksudnya berperiode, perkembangan ilmu pengetahuan atau perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Maka dari itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah dilakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian secara garis besar. Maksudnya elaborasi itu penelitian secara tekun, jadi diteliti terus menerus. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Kalau pengetahuan lahir sejak manusia pertama diciptakan, maka perkembangannya sejak zaman purba dahulu. Secara garis besar, Amsal Bahtiar membagi periodisasi secara berperiode. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman Islam, yang keempat pada zaman Renaissance dan modern, dan yang terakhir pada zaman kontemporer. Sedangkan George J. Mowley membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoris. George J. Mowley dalam bukunya Juljum es Surya Mantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan berbagai hubungan yang bersifat empiris. Sifat empiris itu bersifat sangat erat yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Sedangkan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar yang dibagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Jadi Yunani kuno itu tempat sejarah yang sangat dikenal sampai sekarang. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf itu filsafat klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi suatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu. Jadi pada zaman Yunani kuno, filsafat itu sangat penting untuk perkembangan zaman. Pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya, ia ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Yang kedua setelah Yunani kuno yaitu periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi dari dulu sampai sekarang itu Islam memang cinta dengan ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali pada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, dengan diawali
kata perintah iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektual di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Age. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Yang ketiga yaitu Renaissance dan periode modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, jadi secara dengan manusia dan manusia yang lainnya itu akrab. Individualisme, sekulerisme, imperialisme, dan rasionalisme. Renaissance berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena sangat humanisme. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang nomor 4, periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh filsuf. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut saya hal yang paling penting di dalam sejarah ini yaitu bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan perkembangan moralitas spiritual. Jadi ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan perilaku yang baik. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia, sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi ilmu itu bisa membawa kita untuk menuju yang lebih baik dan menuju yang lebih buruk. Bisa menjadi positif bila kita bisa mempergunakannya dengan baik. Kalau bisa menjadi negatif bahwa kita kurang mempergunakannya kurang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.